Orang Indonesia tuh paling seneng yang berbau tersakiti. Dia menikmati. Yeah. Dia enjoy. Jadi jadi dia sakitnya dia ingat. Kalau dia yang seneng dia nggak ingat-ingat. Kita mesti ada chordnya juga nih. Lo mau bicara apa di sini? Yeah. Ya. Kalau lo satu chord bicaranya ngacak, orang tinggalin. Yeah. Ntar ngomong A, ntar ngomong ini, habis ngomong cintaan, ntar ngomong apa. Tapi kalau cinta sama musik masih oke. Masih masuk ya. Masuk, karena lagu-lagu itu juga membantu banget. Ya kan? Dan 40 itu adalah golden age. Iya. Lo harus hadapin dengan baik. Mesti. Yang tadinya kita temperamen, kita turunin. Semua kita turunin semua. Semua ya. Yang kita tadi malas ibadah, kita tingkatin. Gitu loh. Halo Nalar People, balik lagi sama gua Ray di Nalar Bicara. Kali ini gua kedatangan seorang tamu yang super spesial yang dulunya itu ternyata adalah penyanyi tahun 80-an. Everyone please welcome Habib Jaja. Halo. Bib, thank you banget lo udah datang ke Nalar Bicara. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Cerita dong awal-awalnya nih. Karir Habib tuh kan dulu saya lihat-lihat di internet gitu kan. Wah, ternyata dulunya tuh penyanyi tahun 80-an nih. Tepatnya 90. 90-an. Oke. Boleh dong diceritain tuh. Ya itu karena hobi aja. Hobi? Karena hobi juga banyak teman-teman yang musisi juga. Yeah. Akhirnya jadi kita pengen keluarin single sih. Single. Oke. Gitu. Single terus ya akhirnya terjadilah. Itu kita kerjasama sama Aquarius. Oh gitu. Udah recording dong berarti kan? Udah ya? recording. Oke. Tahun 90-an berarti kayak suka manggung-manggung, main-main di ini gitu, perform. Iya. Suka kayak gitu. Suka kayak gitu ya. Ikut festival band, festival nyanyi gitu lah. Keren. Ya, hobi aja sih. Semua dari hobi. Terus akhirnya jadi kebiasaan ya, jadi kerjaan juga. Tapi yang saya tahu nih Habib nih sukanya lagunya kayak Beatles gitu. Wah, ya. Beatles wajib. Harus ya. Harus ya. Wajib Beatles. Jadi selalu nge-cover Beatles. Beatles mania kita. Beatles mania. Apa yang ini the best songsnya nih yang buat di ini? Aku hampir semuanya Beatles aku suka ya. Mendalami banget Beatles. Karena bagi aku yang Beatles tuh band yang inspirasi banget ya. Aku rasa bukan hanya di aku aja, untuk Indonesia juga, untuk dunia malah. Ya. Untuk dunia Setuju. Dan apa yang dengerin tuh generasinya dari yang generasi sampai generasi yang sekarang Gen Z aja masih tahu lagu Beatles, ya kan? Harus ya itu ya. Harus Beatles. Dari pemain-pemainnya dari John Lennon, dari Paul, dari George, dari Ringo tuh emang luar biasa. Luar biasa ya. Iya, orang belum ada yang nyanyi pakai suara 1, suara 2, suara 3. Dia yang pertama. Benar. Baru Queen. Benar. Itu the best ya. Pengen sekali denger nih Habib nih kalau misalnya kapan nih nextnya nih bakalan manggung nih. Pengen dengerin nanti juga gitu. Ya. Kasih tahu. Nah, dari karir dari penyanyi nih tahun 90-an gitu kan. Sekarang tuh aku ngelihat Habib aktif banget di media sosialnya gitu kan. Diskusi tentang sholawat kayak gitu. Diskusi tentang mungkin ada percintaan juga gitu kan. Yang yang ngebuat orang itu bisa kembali ke agama gitu ya. Nah, apa nih inspirasinya Habib untuk memulai ke arah situ? Gimana cara mulainya ya? Makanya adalah menginspirasi anak-anak muda ya, kaum milenial, kaum Gen Z ya, untuk kembali lagi kepada jalurnya gitu loh, jalur agama lagi. Yeah. Jadi kita ngajak pertama kali adalah untuk memviralkan untuk bersolawat bersama gitu loh. Karena solawat itu emang kewajiban buat kita. Mungkin belum ada yang tahu ya, solawat itu wajib buat kita. Sampai dalam sholat aja itu juga ada solawatnya. Ya kan? Jadi emang itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk solawat. Nah dari situ saya mengajak anak muda untuk bersolawat, ya apa perlunya bersolawat, apa manfaatnya bersolawat, terus mendalami juga dengan case-case anak muda yang sekarang yang gampang gagal move on. Iya benar. Soalnya kan semua itu Allah yang menaruh itu dan Allah juga mencabutnya gitu loh. Jadi jangan lo minta lagi gitu pada Allah gitu loh. Gua lagi kacau nih gitu. Itu kadang-kadang bikin ini ya jadinya ya, kayak bikin orang jadi limbung gitu ya jadinya ya. Iya linglung. Jadi kan otomatis kan kayak ada Bib. Emang paling gak enak tuh digantung. Emang gak enak digantung. Siapa mau enak digantung? Benar. Kan?
Jadi kamu dibuat bimbang ya. Sekarang minta petunjuk. Nah, petunjuk itu bisa dari sholat istikharah, ya kan. Emang dianjurkan. Kita untuk sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Minta petunjuk. Petunjuk. Sholat istikharah tuh yang malam-malam itu ya? Enggak, bisa lakukan mana aja. Itu tahajud. Tahajud. Iya, oke. Istikharah itu emang sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah juga. Dan para sahabat juga melakukan itu semua. Jadi sholat untuk malah dilakukan pada zaman itu tiap hari orang lakukan sholat petunjuk. Untuk minta petunjuk tadi. Kalau di sini kan kita anak muda ini sekarang kan lagi ada masalah, ada problem, baru lari ke Tuhan. Benar. Jadi Habib nih punya visi dan misi itu adalah untuk apapun masalahnya, lagi senang atau lagi susah, selalu ingat sama yang di atas. Gitu selalu ingat di atas, karena kita senang dan susah juga kembali ke dia lagi. Lagi kita. Oke. Nah jadi mungkin dari inspirasi awalnya itu karena Habib pengen nolong orang gitu ya? Iya. Awalnya ya. Mengajak lah, kita mengajak anak muda untuk mengenalkan pentingnya sholawat itu gimana, manfaatnya gimana. Karena kalau kamu pelajari ya, semua orang yang berdoa itu pasti mukadimahnya itu sholawat. Bahkan kalau tidak ada sholawat dalam doa, nggak gobul malah doanya. Oh gitu. Jadi sholawat itu mengunci. Sholawat itu adalah penerang dan penenang hati kita. Jadi orang perbanyak sholawat. Nah, Ray juga harus banyak sholawat nih. Nah, mulai saat ini. Kayaknya habis dari sini ya udah bakalan harus nih. Udah langsung ditemuin nama Habibnya suruh sholawat. Nah, yang menarik tapi ya Habib ini kan ngerjain ini secara digital ya, lewat akun Instagram gitu ya. Ada perbedaannya nggak sih yang dilihat kalau misalkan kita pertama pertanyaannya mungkin kenapa mesti lewat digital gitu ya. Sekarang emang eranya ya, digital emang eranya udah gitu juga lebih dekat dengan mereka gitu loh ya, karena semua orang punya akun Instagram, gitu ya. TikTok, aku juga ada TikTok, ada Instagram, dari FB juga. Jadi kita menyentuhnya mereka dengan melalui digital. Dan mereka kan bisa ngeliat dan bisa mungkin skip, tapi nongol lagi ada berita yang baru lagi, ada advice yang baru lagi, dia pasti kan jadi terenyuh juga gitu bahwa, dan dia bisa men-share juga, akhirnya jadi viral tuh video. Benar. Oke. Nah, selain kenapa? Tapi pertanyaanku ya, di Islam itu kan banyak cara-cara yang lain gitu ya untuk kita mengingat kepada Allah gitu ya. Nah, kenapa sholawat gitu? Perintahnya Allah. Itu perintah. Perintah ya. Dalam suratnya ada tuh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu perintahnya Allah untuk kita bersalat. Dan pertama kali bersalat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat. Dan Allah bersabda bahwa orang yang sholat 1 kali saya bakal balas 10 kebaikan. Amal mana yang kayak gini? Jadi sholat itu benar-benar kita bisa melakukan sholawat itu dalam keadaan apapun. Beda kalau kita mau sholat harus ada wudu. Ini enggak, anytime. Dan pasti dijawab sama Allah. Itu kelebihan sholawat. Kita mungkin doa kita mungkin nggak gobol tak apa, tapi kalau sholat pasti gobol. Gitu. Nah, tadi mungkin juga kenapa mediumnya itu digital, karena mungkin Habib pengen nyentuh ke generasi-generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya, untuk bisa tahu nih, oh ternyata nih ada cara ini nih untuk kita bisa nginget ke Allah gitu ya. Terus perbedaan yang dirasain nih, kan Habib kan udah lama nih ya di area sini. Yang dirasain kalau misalnya lewat digital sama lewat tradisional gitu, misalnya di masjid atau misalnya di kayak pengajian kayak gitu, apa sih perbedaannya? Perbedaannya satu, aku bukan ustadz. Aku bukan ulama. Jadi aku aja influencer aja, ya mengajak mereka untuk mendekatkan diri lah. Paling nggak gini, yang kewajiban dulu kita lakuin. Ya, 5 waktu kita kewajiban. Itu nggak ada tawar menawar lagi. Itu harus ya. Itu harus. Itu harga mati. Ya. Terus tambahin dengan sholawat. Sholawat itu kan bisa ada lagunya gitu loh, ya kan? Karena kalau sholawat kita nggak perlu manggil guru, kita nggak perlu manggil ustadz. Benar. Bisa langsung gitu. Bisa langsung. Ya. Nah, ada cerita nggak sih yang menarik nih kalau misalkan, wah saya habis ngelihat kontennya Habib nih, saya langsung tergerak gitu kan, tergerak untuk melakukan sholawat dimanapun saya ada kayak gitu. Ada cerita-cerita seperti itu? Nggak, ya cerita sih, karena saya emang dari dulu emang senang bersholawat. Ya, sholawat itu emang
membuat kita tenang sih. Karena gue bilang tadi, sholawat itu adalah penerang hati dan penenang hati. Siapa orang yang nggak pengen tenang hatinya? Ya kan? Semua. Ya udah. Apalagi kalau hati kita tenang, otomatis pikiran kita tenang. Benar. Kerjaan jadi lancar. Benar. Ya kan, sekolah jadi lancar. Nah itu kita yang mungkin untuk anak muda untuk kembali lagi mengingat lagi. Ya benar sih. Tapi karena di era modern kayak sekarang ini kan sebenarnya sosial media itu bisa jadi sebuah hambatan atau sebuah pencerahan gitu menurut saya. Jadi namanya hambatan itu kan maksudnya ada orang yang ngelihat Instagram gitu misalkan itu berjam-jam atau ngelihat TikTok berjam-jam, tapi ya cuman buat entertainment aja kayak gitu. Iya betul, emang mereka kan pasti kan lihat itu buat entertain. Kan banyak semua tuh orang taruh ngupload. Tapi pasti salah satu pasti ada yang membuat tergerak hatinya dia. Iya, betul. Bisa jadi mentornya dia, ya kan? Gue cocok nih sama kondisi ini gitu loh. Iya. Gue follow dia gitu loh. Benar. Ternyata banyak persamaan gue dengan akun ini gitu loh. Apa yang gue hadapin sekarang? Iya. Ya. Jadi dia otomatis dia memfollow influencer itu. Oke. Ya kan? Jadi dia ngerasa gue kok ketolong ya dengan motivasinya dia. Benar. Ya kan? Jadi gue ngerasa nyaman. Kok sejalan sama gue? Ya. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi ya. Makanya orang banyak kalau kita lihat bangsa influencer besar-besar kayak Haki, kayak Felix Xiao, ya kan itu luar biasa. Iya. Karena dia bisa connect sama audiensnya ya. Audiens anak muda otomatis ya dari figurnya juga, dari kostumnya juga. Jadi kita kalau berhadapan dengan ulama yang benar-benar yang tradisional, kita pasti kan lebih segan. Benar. Untuk menanyain segala macam juga kan nggak rileks. Iya kan. Kalau begitu kan dia rileks gitu loh. Jadi itu caranya Habib untuk bisa connect ya dengan audiensnya gitu ya. Kalau nggak mungkin kan nggak diundang mereka. Pasti diundang Habib. Pengen belajar. Saya ini juga pengen belajar juga gitu loh kan. Maksudnya tadi saya bilang media sosial itu kan nggak cuma hanya untuk sebuah entertainment ya, tapi untuk saya pribadi untuk belajar juga gitu. Jadi pada saat saya ketemu akunnya Habib, saya juga belajar banyak gitu. Makanya saya nanya kenapa nih sholawat digaungkan gitu kan. Nah, makanya saya nanya sekarang kenapa? Oh ternyata itu memang perintahnya Allah gitu kan. Nah itu jadi saya ada pembelajaran baru nih gitu. Makanya itu salah satu. Nah tadi Habib udah sempat bilang untuk nge-growing, untuk membangun audience itu kita harus mesti kayak connect sama mereka di levelnya mereka. Jadi itu salah satu caranya kayak misalnya ngomongin tentang percintaan gitu itu salah satu sesuatu karena semua orang juga mengalaminya gitu ya. Happens to everyone. Happens to everyone. Oke. Happens to everyone. Jadi dan semua pasti ngalamin itu. Karena mereka kan juga mesti tahu bahwa yang menaruh cinta dan yang mencabutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membalikkan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke dia gitu loh. Saya mengajak kembali mereka itu ke Allah lagi gitu loh. Jangan lu banyak ngeluh kepada yang lain gitu loh. Iya. Kembaliin lagi sama Allah lagi gitu loh. Otomatis kalau kembali sama Allah pasti kita berdoa. Otomatis kita jadi sholat, ya kan? Yang tadinya jadi malas, mungkin dia ada problem dengan percintaan. Ya orang kita kan biasa gitu, kalau ada problem baru ingat Tuhan. Benar. Mungkin aja dia jadi continue gitu loh. Gue gak mau ninggalin lagi, ternyata gue ngerasa nyaman. Iya. Gue ngerasa adem nih ya, dengan sholat, dengan tahajud ya, dengan sholat istiqoroh. Itu yang buat mereka jadi seneng gitu loh, lihat konten-konten aku gitu. Iya. Karena aku mengajak mereka itu move on itu apa sih? Move on itu kan adalah kita menerima, ya. Jadi kita berdamai dengan hati, kita bangkit, betul. Ya kan? Betul. Jadi yang masa lalu itu udah selesai gitu ya. Masa depan adalah harapan gitu. Ya. Kadang-kadang banyak yang sejarah. Benar. Kadang-kadang orang terlalu terjebak gitu kan dengan masa lalunya gitu ya. Dan itu yang ngebikin followernya Habib itu ngerasa gue connect nih sama audiensnya kan connect. Iya. Karena ternyata tuh saya perhatiin orang kita tuh orang Indonesia terutama ya. Kalau yang tersakiti itu dia seneng banget. Jadi dia menikmati tersakitnya tuh dia nikmatin. Gitu ya. Itu yang saya lihat dari komen. Mungkin
karena mungkin itu juga yang menyebabkan lagu-lagu di Indonesia yang hits pasti yang patah hati, bener kan? Betul. Iya. Bukan di Indonesia, sampai di Eropa, di Amerika pun juga patah semua. Kamu dengar lagunya Boyz II Men, dia lari ke situ. Benar. Lady Gaga lari ke situ juga. Benar. Beatles juga lari ke situ. Beatles juga kadang-kadang juga arahnya ke situ juga. Yang Stone aja enggak. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya universal problem ya jadinya ya. Universal problem. Dan itu kalau kita emang anggap enteng, tapi kalau udah bicara soal hati, itu mengganggu semuanya. Mengganggu semuanya. Jadi kalau gimana cara hati kita tenang, ya itu. Saya mengajak orang yang bersalawat lagi. Salawat gitu ya. Oke, that is interesting. Jadi dengan Habib ngasih motivasi dan kayak pengajaran, udah nggak usah didengerin lagi gitu. Iya. Itu saya hanya bilang masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah harapan. Ya kan? Jadi jangan pernah terjebak lagi yang kamu bilang tadi. Ya. Kadang tuh orang tuh mau move on tuh takut. Gini contoh ya. Gimana umpamanya gue mau lupain dia? Ya karena mau lupain dia satu, ya lo blok dia. Lo delete semua, anything related about him atau about her, ya kan? Lo delete semuanya. Dan lo juga jangan kepoin dia lagi kalau lo udah kalau udah delete dia. Dan lu juga jangan cari tahu dia. Jangan lu berteman lagi sama teman-temannya yang mengingatkan lu sama dia lagi. Benar. Kadang dia cari temannya juga. Dia ngomongin gue nggak? Penasaran. Berarti kan belum bisa move on. Benar. Kayak kita main saham aja. Kita kalau udah cut loss itu ngerasa comfort. Benar. Kalau masih kita pegang itu barang, harganya turun terus. Enak nggak? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Susah. Tiap hari lo lihat kerugian lo terus. Benar. Ya itu ya pretty much the same lah analoginya gitu ya dengan percintaan ya. Iya, kita harus cut. Emang orang bisa ngomong, waduh, Beb susah banget. Enak aja lo ngomong. Lo gak ngerasain apa yang gue rasain. Itu selalu kayak gitu. Ya gue gak mau ngerasain apa yang lo rasain dong. Iya benar. Ngapain gitu lo? Emang susah. Emang bisa salah hati emang susah. Karena apa? Lo belum bisa nerima. Move on dulu, nerima dulu. Udah lo terima, oke, gue emang nggak sama dia lagi, emang gue emang tidak ditakdirkan sama dia, lo harus terima itu. Putus sudah, emang perempuan diciptakan berapa miliar laki juga, lo harus takut gitu loh, ya. Emang bukan jodoh lo, bukan takdir sama dia, udah, minta lagi sama Allah siapa nih gitu loh. Ya apalagi kalau misalnya lagi berjuang gitu ya kehidupan gitu, lagi bikin perusahaan atau lagi bikin bisnis kayak gitu. Oh rusak. Kalau ada problem kayak gitu yang bikin ini ya. Ya itu kalau masalah hati udah itu bahkan sampai Rasulullah tuh paling kesian sama orang yang bertepuk sebelah tangan. Itu dari zaman Nabi. Udah ada ya. Empati, dia paling empati sama orang yang jatuh cinta. Karena sakit. Sakit. Ray belum pernah ngerasain soal. Saya pikir-pikir dulu ya, kayaknya pernah deh. Yasin sering ngerasain. Pasti pernah. Cuman mungkin nggak terlalu sering. Cuman mungkin 1-2 kali ya pernah lah gitu, tahu rasanya kayak gimana. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan audiens secara digital seperti itu, tapi Habib balesin komen kayak gitu ya? Enggak semuanya ya. Kalau di TikTok kan banyak banget komennya. Umpamanya kalau bangsa lagi viral tuh video, kemarin aku ada yang viral. Terus ada 9 juta views tuh umpamanya. Itu komennya bisa puluhan ribu. Itu kan berat ya kalau misalnya ini. Tapi sebenarnya kita perlu nggak sih untuk kayak ngerespon ke follower kita kayak gitu? Nah kita respon dengan video berikutnya gitu aja. Umpamanya kita bahas yang ini tuh banyak. Ini ternyata orang pada tersakitin semua nih. Iya. Gitu. Bukan berarti Habib nggak mau balesin satu-satu, cuman karena udah terlalu banyak aja. Terlalu gitu. banyak. Iya, nggak bisa di ini satu-satu gitu jadinya ya. Jadi biasanya cara ngebalesnya udah bikin video satu lagi untuk menjawab sentimen yang ada di video sebelumnya gitu ya. Oke, interesting. Nah, kalau misalnya ini kan saya jatuhnya nih jadi mungkin kreator ya. Saya jadi digital kreator juga, podcast kayak gini kan jadi digital kreator juga ya. Ada tips nggak sih untuk ngebangun komunitas online dengan menampilkan konten-konten positif gitu? Karena aku ngelihatnya kayak kalau misalnya kontennya negatif atau konten yang nggak bagus gitu kan,
Itu pasti selalu yang wah banyak kayak gitu kan. Cuman Habib beda gitu kontennya. Enggak, konten ini sekarang satu, kita kalau bikin konten satu jangan pernah nyerah. Never give up lah. Ya, kita bikin terus ya terus supaya di algoritmanya biar dibaca. Ya kan? Kita bikin konten itu apa sih ini yang kita mesti ada chord-nya juga nih. Lo mau bicara apa di sini? Ya. Kalau lo satu account bicaranya ngacak, orang tinggalin. Ntar ngomong A, ntar ngomong ini, habis ngomong cintaan, ntar ngomong apa. Tapi kalau cinta sama musik masih oke. Masih masuk ya. Masuk karena lagu-lagu itu juga membantu banget, ya kan. Orang aja sekarang orang yang lagi falling in love tuh denger lagu sendu kan pasti paling asik. Benar. Yang lagi baru broke up aja itu denger lagu juga denger pasti. Lagu juga pasti. Karena aku udah bilang stop musik galau, kalau gitu, ya kan. Jadi kita harus membangun itu supaya sama audiensnya juga, sama followers juga ada touch gitu sama mereka. Apa nih gue mesti baca nih sekarang nih, gue mau bahas masalah apa, masalah lifestyle atau masalah percintaan atau masalah musik. Musik aja. Namanya kamu mau bicara soal musik tentang tahun 80-an, berarti kita ngomong bahas tentang musik 80-an. Itu ada penggemarnya, ada komunitasnya. Pasti ya. We talk about Beatles, ada komunitasnya. Ya, ada komunitasnya semua. Ya gitu loh bagi saya sih. Yang penting jangan gampang nyerah begitu. Konsistensi ya berarti ya. Konsistensi terus bisa tadi yang saya tangkap juga bisa baca market kayak gitu. Ini kira-kira apa yang kira-kira resonate gitu, yang bisa relatable ke si follower audiensnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ngomongin tentang isi cara untuk Habib tahu nih, saya mau bikin konten ini. Ada prosesnya gitu nggak sih? Ya paling. Atau tiba-tiba aja gitu, wah ini saya ada ide. Ya kadang-kadang nonton film juga ada. Nonton film ya jadi ini ya. Denger lagu juga ada nih, ada liriknya nih, ada yang bagus nih, namanya nih. Apanya lagi denger lagu Glenn umpamanya. Apa kita denger apanya? Kasihku sampai di sini. Nah. Kita bahas itu deh tuh. Jadi ide tuh bisa datang dari mana aja gitu ya? Dari mana aja. Kadang dari cerita dari teman juga. Cerita dari orang. Kita ambil kesimpulannya apa nih gue bisa bahas di sini nih gitu loh. Yang lagi terjadi sekarang. Itu harus kita bahas. Termasuk dari lagu-lagu juga bagus. Lagu yang lagi hits apa nih. Stay with Smile. Umpamanya. Kita cari liriknya, kita buat konten. Gitu loh. Jadi dari lagu, dari cerita orang yang terjadi gitu ya. Kalau pengalaman pribadi sendiri gimana, Habib? nggak boleh di-share kalau pengalaman pribadi. mulai nyekak nih. Arya mulai dicoba dong ke arah sana dong. Aduh, nanti saya berdosa jangan nyekak Habib. Gak apa-apa, hajar ya. Boleh. Nah, sekarang ini kan Habib awalnya kan bilang audiensnya ini kan ranging ya, dan sebenarnya juga yang dibicarakan juga semua orang merasakan gitu ya, dari yang generasi X atau baby boomers malah sampai ke Gen Z sekarang gitu. Ada perbedaannya nggak sih untuk ngebuat konten untuk lintas generasi kayak gini? Enggak sih, tetap ya, karena kalau masalah percintaan itu audiensnya itu kadang-kadang yang ibu-ibu juga. Oh gitu. Kadang-kadang ibu itu yang udah punya keluarga, masih mikirin mantannya. Waduh. Banyak yang komen kayak gitu. Masih. Satu dia kan, aduh gimana nih, Bib umpamanya nih, gue masih pikirin dia, padahal gue udah punya suami. Ya aku harus jawab lo kayak gitu tuh udah nggak benar. Ya itu udah nggak benar, istilahnya lo udah sah sama yang pasangan ini, sekarang masih mikir yang lain gitu loh kan. Juga nggak ada gunanya juga, ya kan, dosa juga, ya kan, otomatis kan. Kecuali ada orang yang cinta sama orang tapi nggak bisa milikin tapi tetap cinta, itu lain lagi. Itu malah matinya bisa syahid tuh. Tapi tanpa ketemu ya, tanpa berbuat macam-macam. Gue cinta sama si A, nggak apa-apa deh sama siapa, pokoknya gue cinta sama dia gitu loh. Ya. Jadi tanpa persentuhan, tanpa bertemu gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin percintaan, artinya nih semua generasi satu konten bisa untuk semua generasi. Gitu ya. Luas ya. Luas, otomatis mereka begitu kita ngomong ini, dia ada yang lagi terjadi, ada yang mengingat mantannya, ya itu yang terjadi sekarang.
Oke. Jadi makanya kenapa audiensnya Habib ini lumayan. Iya, kalau kita ngomong mantan terindah kalau putusin kan gitu. Gak ada mantan terindah. Diputusin gitu ya. Iya. Lu pernah happy sama dia, ya mas senang ya. Namanya mantan gak ada terindah. Ya. Harus lo ikat dong kalau supaya gak jadi mantan. Benar. Oke. Jadi mungkin saya coba banyak bikin konten percintaan ya. Jadi dari ujung ke ujung, dari baby boomer sampai Gen Z ini bisa denger semua gitu. Dari umur semua. Dan kembali lagi yang aku bilang tadi, orang Indonesia itu paling senang yang berbau tersakiti. Dia menikmati. Dia enjoy. Jadi dia sakitin, dia ingat. Kalau dia senang dia nggak ingat-ingat. Ingat-ingat. Kadang kita ya bikin konten itu yang berlawanan arah, ya. Jadi umpamanya mereka malah berpikir ini ngaco nih kata-kata perenang doang. Emang bener. Iya. Tapi pernah di ini kan Habib kan tujuannya kan baik gitu ya, mau nyebarin konten positif gitu. Pernah kayak pengalaman gak sih di komenin negatif, dinyinyirin kayak gitu? Ada. Sering ya kayak gitu. Ada aja ya kayak gitu. Ada aja. Emang kita kan kita nggak ambil pusing. Nanti kan yang respon juga mereka juga, orang lain juga gitu ya. Nah, jadi mereka ribut sendiri. Itu terjadi. Terjadi. Tapi itu gimana Bib ya caranya ya untuk supaya nggak banyak mikirin perkataan orang gitu loh. Kita nggak kita ambil perkataan orang yang positifnya aja. Kita jangan masuk yang negatifnya, kita nggak usah ambil pusing dengan perkataan orang. Kalau nggak kita akhirnya nggak bisa maju-maju. Kalau kita ingetin orang terus dengan kata-kataannya dia. Iya. Rasa itu. Jadi jangan terlalu ambil pusing lah ya. Jangan ambil pusing. Dan kalau misalnya kita memang udah jadi figur gitu ya di ranah digital kayak gitu, itu udah jadi resikonya mungkin ya. Iya. Udah jadi resikonya untuk ada orang ngomongin bagus ya syukur gitu. Ya sekarang kayak itu kan followersnya kita kan bukan hanya di Jakarta. Benar. Ya kan. Benar. Seluruh Indonesia. Ya kan. Jadi mereka tuh memang udah ada yang fanatik, jadi ada yang nunggu gitu loh. Malah kita kalau nggak keluar malah ditunggu gitu loh. Ada juga yang kayak gitu ya. Iya dong pasti. Jadi udah kita bikin konten untuk orang-orang yang memang nikmatinnya aja gitu ya. Nah ini juga tips juga nih buat yang lain ya. Boleh. Kalau bikin konten juga related juga sama lagu-lagu yang lagi in. Supaya bisa naik. Gitu ya? Iya harus tuh. I see. Lagu-lagu yang lagi in. Noted, oke. Itu yang terus juga perkataan-perkataannya juga yang pas banget. Lagi bahas apa nih sekarang? Contoh lagi bahas apa, kita masuk. Kita masuk satu cocok dengan gosipnya itu, atau kita berlawanan. Pokoknya tentang itu. Oke. Gitu loh. Jadi yang apa yang lagi trending sekarang? Lagi trending, ikutin terus. Ini kalau misalnya lagi trending PPN 12% gimana Bib ya? Saya rada bingung nih ininya nih, apa namanya, ngebikin konten, percintaan tapi PPN naik 12% gitu. Gimana ya? Menurut saya itu buat menyeluruh apa enggak? Apa? 12% itu buat apa, dibagi buat orang-orang barang-barang mewah apa katanya premium? Buat orang-orang mewah. Cuman kan namanya PPN kan yang katanya kalau nggak salah 500 juta omsetnya di bawah nggak kena. Enggak. Itu beda lagi ininya pajaknya. Cuma kalau misalnya PPN 12% kan ujung-ujungnya yang kena kan consumer kan. Consumer yang kena. It's a consumer tax at the end of the day. Jadi ya mau dipisahin cuman yang barang mewah doang lah kayak gitu. Cuman kan efeknya pasti kenaikan harga gitu loh. Nah itu bakal terjadi. Dia nggak berpikir 12% itu besar banget. Besar banget. Nah itu gimana caranya buat bikin konten yang tentang percintaan tapi PPN 12%? Mungkin tentang kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dia ada rencana mau nikah kayak gitu kan pasti harganya naik semua. Otomatis maharnya naik semua. Iya bener. Harga gedung mungkin naik juga kayak gitu. Naik juga otomatis. Semuanya itu udah pasti. Jadi langsung kita mesti nunggu 1 tahun lagi nih. Oke. Nah, yang ini nih, saya mau nanyain tentang dampak dan tujuannya nih untuk jangka panjangnya. Habib bikin konten yang positif kayak gini. Apa yang Habib harapkan untuk orang-orang yang followernya Habib nih yang menikmati konten-kontennya Habib? Ya, aku menanamkan amal yang baik ya. Di hari tua kita ya. Ya, mengajak orang dalam ketakwaan. Ya. Mengajak orang membuat ketakwaan dan membuat pekerjaan yang terpuji gitu loh.
Jadi istilahnya jangan dibuang waktu gitu loh. Untuk kedepannya ya. Jadi konten-konten itu saya yang buat tuh mengajak orang lebih mendekatkan diri lagi. Kepada yang di atas. Ya. Dalam segala hal. Dalam apapun juga kita jangan pernah lepas dari itu. Kalau kita mau maju segala macam. Ya kan? Tetap dekat. Karena ada orang juga ngomong, temen gue nggak gini aja dia maju. Iya. Itu emang ujian. Ujian ya. Kita dikasih ujian gitu loh. Nggak ada orang nggak ada ujiannya, ya kan? Ada aja. Mungkin sekarang kayak dulu, mungkin Ray yang lihat gue susah banget. Sekarang kok gue dikasih jadi gampang, jadi besar. Kan lu pernah diuji dulu. Iya. Sekarang lu udah menikmatin. Itu nikmatin, sekarang ada peraturan lagi pemerintah apa nih yang beratin lo lagi kan gitu. Tetap aja ada ujian. Ujian aja. Terus aja kayak kita gitu. Harus hadapin. Kita harus hadapin. Jangan kita bertolak belakang. Harus kita hadapin. Ujian tuh bukan suatu itu memang akan selalu kita hadapin ke depannya. Ujian tuh banyak. Ujian dalam rumah tangga. Ujian dalam kerjaan. Ya. Ujian dalam pertemanan. Ya kan? Ada yang baperan terus, susah. Kalau kayak gitu kita capek. Benar. Ya, kalau dibawa perasaan terus, wah bakal enak. Kita juga nggak nyaman punya teman kayak gitu. Benar. Ya kan? Kita happy aja. Apalagi sekarang kita udah umur berapa sekarang? Hampir 40. Nah 40 kan. Udah 40 tuh Rasulullah tuh dapat kenabiannya di umur 40. Jadi kita nih dianggap hidup tuh umur 40 sekarang. Oh gitu ya. Jadi kayak new age ya. New age sekarang nih, umur 40 nih. Jadi langkah lu mau ngapain sih di umur 40 sekarang ini? Iya. Wah justru besarnya nih. Nah kita harus di situ umur 40. Golden age-nya nih berarti. Golden age-nya itu kita harus otomatis dengan umur 40, dengan Rasulullah meninggal umur 63. Ya kan? Nah apa yang lu bakal berbuat? Ya kan? Otomatis kita lebih mendekatkan diri dong. Benar. Ya kan? Waktu remaja, waktu SMA, waktu kuliah udah enough. Udah lewat ya. Orang pasti 40 kan pasti udah punya keluarga. Benar. Dan lu bakal jadi barometer di rumah. Benar. Kalau lu nggak bener, jadi cerminan anak lu nanti. Lu cerminan anak lu. Jadi lu harus jadi figur di situ. Ya. Lu sebagai figur di situ, dan umur 40 itu adalah golden age. Ya. Dan lu harus hadapin dengan baik. Mesti yang tadinya kita temperamen kita turunin. Semua diturunin semua. Semua ya. Yang kita tadi malas ibadah kita tingkatin. Gitu loh. Wah, habis balik dari sini langsung sholat. Otomatis gitu loh. Iya. Otomatis kalau kita, kadang gini, kita kadang-kadang juga kan kita sholat nih, teman kita nggak sholat, ya kan? Tapi lo sholat depannya dia, ya lama-lama dia tersentuh. Satu, mungkin gue sholat gue karena nggak enak. Gak apa-apa, dimin aja. Kita nggak usah koreksi dia. Kita nggak usah ngomong, lo sholat gara-gara gue, dimin aja. Itu malah Anda bikin gitu, malah bikin dia jadi down. Jangan. Benar. Kayaknya orang nih, kita punya teman nih, nggak pernah hadir majelis taklim, majelis pengajian. Lo ngomong, tumben lo datang nih, nah itu jangan tuh. Jadi dia bikin dia jadi nanti jadi nggak mau gitu loh. Biarin aja gitu loh. Nah sekarang apa namanya, tadi mana? Lupa aku jadi. Iya. Apa namanya, jadi ngasih contoh gitu ke orang ya. Contoh. Jadi contoh yang positif. Iya umur 40 tadi aku bilang tadi. 40 bener. Itu jadi golden age, jadi kita harus ambil sikap. Iya. Tapi ngasih contoh itu benar-benar terbukti sih, Bib. Kenapa? Karena semenjak saya kerja dengan Anis dan Alwi dan Mahdi, yang tadinya jarang sholat Jumat, jadi pada sholat Jumat. Wah. Siapa yang sholat Jumat nih? Hah? Mereka apa lo? Nggak bisa on air kalau misalnya. Tapi yang pasti itu suatu contoh yang sangat baik. Dengerin tuh. Contoh yang sangat baik dari bapak-bapak Anis dan Bapak Alwi memberikan contoh. Ayo ngajakin, ayo sholat Jumat. Wah itu udah bukan cuma 1-2 orang aja tuh yang kena tuh, akhirnya Jumat. Kayak gitu. Iya. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya cuma Jumat doang. Banyak kayak gitu. Iya. Kita cuma tuh dia ngerasa, waduh ini hari gue nih. Iya. Ini gak apa-apa. Nanti kan lama-lama dia keterima. Pelan-pelan gitu ya. Kan otomatis dalam sholat Jumat itu kan ada 2 rakaat itu kita mendengarkan khotbah. Ya. 2 kita sholat. Kalau khotbahnya bikin dia terenyuh, ya kan dia bisa ke bawah nanti pulang gitu loh. Mulai sembahyang subuh, mulai sembahyang isya gitu loh. Kan bagus. Ya. Setuju. Itu yang jadi yang Awi sama Anis yang bawa inspirasi lo. Inspirasi, yes benar inspirasi. Benar-benar inspirasi. Bukan Yasin ya? Hah? Bukan ya.
Saya mesti coba mengingat-ingat. Tapi saya yakin itu Bapak Anis dan Bapak Alwi yang menjadi inspirasi. Iya sih, gue juga. Tapi Asyid sekarang seneng sholawat loh. Bener, yang bener. Iya, ngomong gue sekarang. Wah Om, bikin gue inspirasi buat sholawat terus. Nah ini sebenarnya menyebarkan konten positif tuh kayak gini ya. Iya. Jadi orang tuh kan jadi tahu. Sekarang gini, umpamanya gue ngomong nih, lo tau nggak sholawat itu adalah penerang dan penenang hati. Nah tuh yang bangsa gagal move on langsung sholawat tuh. Beb, berapa kali sholawat dalam sehari? Sebanyak mungkin. Ruginya apa lo? Gak ada rugi. Cuman, nah sholawat itu cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Ya. Udah nggak? That's it. Iya. Lu bisa pakai lagu, lu bisa mau tidur, mau apa, sebanyak mungkin. Atau enggak, jadi kita menunggu tamu, menunggu orang lu datang, kita sholawat. Bagus banget. Iya. Ingat, 1 sholawat dibalas 10 kebaikan sama Allah. Nggak ada amalan kayak gitu, nggak ada. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Dan Allah yang pertama kali bersholawat. Kalau kita lihat di masjid, apa di rumah, kita lihat kan, tulisan Allah, pasti sebelahnya adalah Muhammad. Karena dia adalah kekasihnya, Habibullah. Jadi tidak bisa dilepas tuh. Makanya sholawat itu. Waduh, ini mudah-mudahan nih yang dengerin Habib, yang follow akun Instagramnya Habib selalu bisa tahu manfaat-manfaat sholawat dan positif konten yang Habib bikin gitu ya. Bib, thank you banget ya udah datang ke podcast Nalar Bicara. Siap. Good luck with everything. Yo, thank you.